Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, semoga Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya, anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya diberikan kesehatan. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Batuk, pilek, demam, kanker, kantong kering, semuanya diangkat penyakit-penyakitnya oleh Allah, disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anaknya semoga dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh-solehah, bisa hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi. Keluarganya semoga dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hutangnya semoga lunas. Semoga yang hutangi lupa lunas. Semoga bisa bayar lunas. Semoga rezekinya diberikan oleh Allah, rezeki katalah berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ibu bapak ingkang minulya, sakniki sampun bulan Sya'ban tanggal 18 atau 19 saja. Maka tinggal menghitung hari kita akan bertemu dengan bulan. Tinggal hitungan hari, 10 hari sekitar itu, 11 hari sekitar itu. Artinya 10 hari, 11 hari ke depan itu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang diampuni dosa-dosa kita, bulan di mana amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk di dalamnya ada malam yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi bagaimana kita tetap sehat? Yang sakit semoga segera disembuhkan, sehingga kurang 10-11 hari lagi kita siap untuk beribadah pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga baginda Rasul mengajarkan kita dari bulan Rajab dengan doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi pula kami pada bulan Sya'ban, bulan ini. Berkahi umur, tambah sehat, tambah kuat, berkahi pekerjaan, berkahi rezeki, berkahi anak-anak, keluarga, semuanya diberkahi, diberikan pertolongan oleh Allah. Juga pada bulan Sya'ban diberikan kesehatan, diberkahi umur, diberkahi rezeki. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami, tinggal 10-11 hari. Sampaikan sampai jasad kami, kesehatan kami, umur kami
kita berdoa aja mulai bulan Rajab. Saat ini tinggal 10 hari lagi Ramadan. Wabalighna Ramadan, ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan jiwa raga kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena ada sebagian mungkin tetangga kita sakit, waliyadzubillah. Barangkali semoga tidak terjadi. Sehingga pas bulan Ramadan masih sakit. Nah, kalau masih sakit, ya kan nggak harus puasa, nggak wajib. Nah, kepengennya kita sehat walafiat, sempurna, maksimal, bisa berpuasa, beribadah pada bulan Ramadan. Mungkin barangkali ada sebagian tetangga kita meninggal, sehingga umur yang sisa ini semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga wabalighna Ramadan, ya Allah, panjangkan umur kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga pada bulan Ramadan kita bisa diampuni dosa-dosa kita, dilipatkan pahala kita. Terlebih pada bulan Ramadan ada malam 1000 bulan, yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita beribadah di dalamnya pada malam itu seakan-akan 1000 bulan, akan luar biasa. Maka berdoa, ya Allah, sehatkan jiwa raga kami, akan penyakit-penyakit kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa tarawih, tadarus, puasa. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama itu Bapak Ibu, doa semoga kita diberikan kesehatan. Wabalighna Ramadan, termasuk doa barik lana fi Rajab, berkahi kami pada bulan Rajab. Yang kedua, Bapak Ibu ingkang minulya, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita ini adalah manusia yang selalu diawasi oleh Allah. Di sini ada CCTV, ada misalnya. Tapi CCTV yang selalu mengawasi kita adalah CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tangan kalian Bapak Ibu, teman atau bahasa Arabnya sohib, yang selalu dekat dengan ibu, sohib yang selalu dekat dengan bapak, yang selalu sering mendengar curhatan perkataan bapak, dan selalu melihat dan membersamai bapak ibu dimanapun berada, itu siapa? 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 Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab disebutkan, jadikan Allah itu sohib. Ketika kita kemanapun kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali yang sering mendengar suara saya, keluhan saya, bapak, kata istri, enggak. Kalau ibu ke pasar, bapak enggak dengar keluhan dan perkataan ibu. Yang mendengar Allah, gitu. Bahkan bukan hanya perkataan ibu, kerentak hati ibu, Allah Maha mengetahui. Yang membersamai ibu bukan bapak, yang membersamai selalu bapak bukan ibu. Ketika ibu ke pasar, belum tentu bapak ikut ke pasar. Jadi Bapak Ibu yang kedua, bagaimana kita merasa diri kita itu selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gerak-gerik kita itu karena selalu diawasi oleh Allah, selalu berpikir Allah. Jadi ibadah kita bukan hanya sholat, ibadah kita bukan hanya ngaji, bahkan goreng merasa diawasi oleh Allah, tasbih subhanallah. Bahkan menjadi driver, sopir, tukang beca,
kita sambil berzikir kepada Allah, sampai kita misalkan manen gitu, metik buah, karena merasa dilihat, diawasi oleh Allah, maka yang terlihat ketika metik buah, subhanallah, subhanallah. Ketika goreng masak nasi goreng macam-macam, subhanallah, istighfar, astagfirullah. Sehingga ibadah kita bukan hanya ketika melakukan sesuatu. Ibadah kita itu setiap saat kita duduk di ibadah. Kita kupas berbagai ibadah. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, karena kita merasa diawasi oleh Allah, maka yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ingat utang, bukan ingat masalah. Sehingga firman Allah dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah engkau atau kalian kepadaku, kepada Allah, azkurkum, saya akan mengingatmu. Bapak Ibu ingat dulu, barangkali kalau Bapak Ibu disebut gubernur, senangnya minta ampun gitu, senang gitu disebut gubernur. Bu Maria, Bu Fatimah, senang banget yang nyebut itu gubernur. Senang gitu. Apalagi tinggi lagi yang nyebut itu presiden. Pak Presiden nyebut kita, Pak Fuad, terima kasih sudah hadir ke masjid. Kita disebut Pak Fuad oleh presiden itu senangnya minta. Tapi kalau kepengen lebih tinggi lagi, lebih senang lagi, ada disebut oleh Allah. Caranya bagaimana Bu agar disebut oleh Allah? Fadhkuruni, sebutlah Allah, pikirlah Allah, ingatlah Allah. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, azkurkum, saya akan mengingat kalian. Jadi kalau kepengen disebut oleh Allah, kita harus fadhkuruni, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, cara yang kedua, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan selalu ingat, jauh eling. Kita Bapak Ibu sering eling apa? Utang, eling anak, eling masalah. Kita balikkan hati kita selalu eling, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita eling, ingat kepada Allah, Allah akan ingat menyebut diri kita. Amin ya Rabbal alamin. Caranya selalu ingat. Kapan selalu ingat kepada Allah? Dalam setiap saat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Jadi termasuk orang-orang yang berakal, katanya Al-Quran itu, orang yang selalu ingat Allah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Allah yang bukan hati kepada Allah, masa ingat kepada Allah, lari dalam keadaan berdiri, ingat kepada Allah, ya, olahraga, sepeda, ya, ingat kepada Allah. Udah ingat dalam keadaan duduk sekali. Bapak ingat kepada Allah, ibu ingat kepada Allah. Wa ada junubihim. Jadi ingat kepada Allah ketika tertidur, ketika di pembaringan untuk tidur itu ingat kepada Allah. Allah. Caranya yang terakhir biar kita mau ingat selalu kepada Allah, ya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismika. Kan gitu. Ketika makan ingat kepada Allah, doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sambil nyawa bismillah, ingat. Bahkan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali menyebutkan adab-adabnya di pelan-pelan itu bismillah. Selesai alhamdulillah. Minum air bismillah. Selesai alhamdulillah.
sambungkan hati setiap langkah kita mengingat kepada Allah. Ibu mau jahit, masukkan nomor benang ke jarum, bismillah. Pak Ustaz, saking kecilnya bolongannya kok lama kok sakit, bismillah, bismillah, bismillah. Jadi setiap gerakan kita itu berpikir ingat kepada Allah, itu nilainya jadi ibadah. Jadi bukan hanya salat saja. Nah, maka Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kedua kita berusaha ingat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga caranya, sebelum kita masuk bulan Ramadan ini, selain mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu mengingat kepada Allah, yang kedua amalnya, perbuatannya, karyanya, pekerjaannya, Bapak Ibu kita semua itu mukhlishan lillah. Mukhlishan lillah itu apa ya? Semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kita mengharap mardhatillah, ridho Allah. Setiap amal tidak mengharap pujian, tidak mengharap apa biasanya alaman, tidak mengharap ucapan dari orang lain, tapi kita pekerjaan kita, amal kita, semuanya, apalagi ibadah kita, semuanya itu lillah, mukhlishan lillah, mengharap mardhatillah, mengharap ridho Allah, tidak ada yang lain. Siap tahu Bapak Ibu? Jangan sampai amalan kita, perbuatan kita masih mengharap orang lain juga. Belajar dari saya juga belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu hadir di sini mengharap ridho Allah, gak mengharap yang lain. Kan ada yang mengharap yang lain Bapak Ibu. Misalkan anak kecil itu mengharapnya Jumatan apa biasa? Kotak nasi, anak kecil. Jadi setelah Jumatan ngambil rebutan kotak nasi. Gambarannya begitu. Jadi kita beribadah, melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak karena Allah, ditolak amal kita. Yang tidak mukhlis lillah itu ditolak. Di langit itu dalam beberapa kitab disebut ditolak. Kamu sholat, kamu ngaji, kamu beribadah bukan karena Allah, ditolak, dilemparkan amalnya, dilempar. Maka kita belajar setiap amalan kita, duduk kita, ngaji kita, sholat kita, puasa kita, lima mardhatillah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jalan rusak di aspal, di semen, itu nyemen seperti itu, kerja bakti seperti itu, lima mardhatillah, mengharap ridho Allah. Gak mengharap pujian dari manusia, jangan sia-sia loh. Nyomen mahal-mahal, ngaspal mahal-mahal, ternyata kok yang diharap kok manusia. Ucapan matur nuwun Pak, ditulis sampai jalannya. Yang ngaspal itu sih gak ada Pak Fuad kesimpulannya tadi. Gak ada contoh. Khawatir ada contoh Bruno, karena yang ngaspal Bruno jalan Bruno. Gak kepengen ngaspal kan karena Allah. Nuhibukum liwajhillah, dalam akun saya memberikan makan kalian itu semata-mata karena Allah. La nuridu bikum jazaa'a wala syukura. Saya tidak mengharap balasan dan ucapan terima kasih. Jadi liwajhillah itu penting loh. Kuncinya
amal kita itu liwajib. Ini belajar, kita juga belajar. Bagaimana Bapak Ibu beribadah, puasa, ngaji. Gak kepengen dilihat manusia, kepengennya dilihat. Dan sekarang kan kepengennya luar biasa. Ceklek sedang tahajud jam 3 malam. Ceklek gak cukup Bapak. Tahajud semata-mata mengharap ridho Allah. Ceklek sedang tawaf di Ka'bah. Banyak apa? Tidak sedikit. Ibadah itu diperlihatkan, gak cukup beribadah untuk Allah. Seakan-akan gak cukup. Itu yang kita belajar mengumpul belum beberapa hari bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah memberikan santunan. Kepengen divalidasi manusia, kepengen dilihat manusia. Itu kan namanya ria. Ria itu kalau dalam ajaran Islam itu syirik al-asghar. Pernah dengar istilah kayak gitu? Ria itu syirik, syirik kecil. Hadis itu. Jadi kalau ibu kepengen bapak kepengen dilihat manusia, ria namanya. Ria itu syirik kecil. Namanya syirik ya nggak boleh. Ceplek sedang umroh. Bagaimana kita menata hati kita ini melakukan apapun lima rodatillah. Jangan ada dalam benak tujuan kita itu selain Allah. Kepengen di alam manusia, dilihat manusia. Yang tak kerja bakti, membuat sesuatu. Untuk sore pengajian hari ini ngasih aja uang untuk pengajian sore makan ini. Perlu disebut, ditempel pengajian ini oleh Bapak Bruno. Kepengen disebut namanya. Enggak cukup. Ini Bapak Ibu kita belajar sama-sama. Amalan kita semuanya, pekerjaan kita semuanya semata-mata lima rodatillah. Apa lima rodatillah Bapak Ibu? Mengharap ridho liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukur. Bahkan dalam Al-Quran itu gak mengharap balasan, gak mengharap ucapan terima kasih. Kita ngasih orang, kadang tersinggung kita kalau kok gak ucapkan terima kasih. Itu terserah mau ucap terima kasih. Kok gak balas-balas ya? Kemarin udah gak kasih sayur lodeh, kok gak balas? Jadi lewis kita kasih lima rodatillah, mengharap itu Allah. Perkara dia ucapan terima kasih, perkara dia mau ngasih balasan apa enggak, ya, kita pasrahkan. Kita semata-mata membantu karena Allah. Nah ini penting Bapak Ibu. Setiap amalan kita itu liwajib. Karena kalau enggak Bapak Ibu, kalau saya baca hadisnya, enjang hadisnya panjang. Jadi amalan kita semua Bapak Ibu, ada malaikat yang membawa ke langit. Itu di langit itu ditanya, itu amalan apa? Siapa yang beramal ini? Itu datanya sudah ada. Oh ini ternyata orangnya ria, ditolak. Ria itu pamer lagi. Orangnya sombong, ditolak. Jadi ria, pamer, sombong itu ditolak apa itu? Gak diterima, gitu. Amal gak diterima. Ya misalkan contohnya yang lain itu membersihkan sesuatu, membereskan sesuatu, mengerjakan sesuatu, malah tidak mengharap ridho Allah, kepengen dilihat oleh manusia. Nah itu kan ria. Nih
jalan bangunan ini saya yang bangun. Jadi Bapak Ibu, semua amal Bapak Ibu itu kita belajar bersama-sama lima rodotillah, mengharap ridho Allah Subhanahu. Itu penting agar kita tidak riya. Harusnya cukup dilihat oleh Allah, tahajud, puasa sunnah, hanya Allah yang tahu. Gak perlu manusia lain tahu itu kita beribadah apa. Cukup mengharap ridho Allah. Sampun, itu yang keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Tentang berdoa agar kita diberkahi baca zuhur bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir ingat kepada Allah. Yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Amal kita mukhlishan lillah, niat murni semata-mata karena Allah, liwajhillah, lima rodotillah. Itu penting dalam setiap amal, itu penting. Semua amal, pekerjaan kita, tingkah laku kita, karya kita, ngaji kita, ya, sholat kita, ibadah kita, itu semuanya lima rodotillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat yang tinggal menghitung lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan, perbaiki ngaji Quran kita. Mungkin barangkali ada yang terbata-bata, babibu, mamimu masih segitu. Maka Pak Ustaz tolong saya ajari. Ramadan sebentar lagi, kepengen bisa baca Al-Quran Pak Ustaz, bisa menghatamkan Al-Quran Pak Ustaz. Karena saya ngerti kalau orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya berlipat-lipat. Setiap hurufnya dilipat gandakan oleh Allah bi asri amsalihha, 10 kali lipatnya. Saya ngerti bahwa baginda Rasul bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alifun harfun, alif satu huruf. Lamun harfun, lam satu huruf. Mimun harfun, mim satu huruf. Berarti 3 huruf Pak Ustaz. Jadi saya kepengen belajar ngaji, sehingga setiap saya membaca Al-Quran, setiap hurufnya bi asri amsalihha, dilipat gandakan oleh Allah. Alif lam mim 3 huruf, 10 kali 30. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Bapak Ibu? 19 dilipat gandakan oleh Allah, 190. Apalagi membaca Al-Fatihah, apalagi membaca surat Al-Baqarah. Kan gak kehitung itu huruf-hurufnya, dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Apalagi dibaca pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan syahrul tilawatil Quran, bulan untuk perbanyak bacaan Al-Quran. Pak Ustaz, saya kepengen belajar. Anak saya Pak Ustaz, ini masih tadi itu babibu, kepengen diajari juga. Suami saya Pak Ustaz, misalkan ya. Nah, tapi kalau yakin Bapak Ibu di sini udah lancar semua bacaan Al-Qurannya, amin. Nah, kalau kebetulan belum lancar, Bapak Ibu bisa manggil ustaz, bisa manggil guru untuk mengajari Bapak Ibu. Nah, kalau di sini kan sudah ada TPG-TPA, aman. Tinggal Bapak Ibu, karena di sini tidak ada TPG untuk Bapak Ibu, panggil guru atau ustaz belajar di rumah. Agar apa? Agar nanti ketika membaca pas bulan Ramadan bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, dalam membaca Al-Quran itu, dalam hadis Nabi disebutkan falahu ajrun. Ya, mungkin Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran dilipat gandakan tadi, ketika belajar itu 2 pahalanya. Jadi pahala bulan Sya'ban akan lebih diberkahi itu Bapak Ibu belajar
belajar untuk membaca Al-Quran itu pahalanya dua. Yang pertama, membaca Al-Quran setiap hurufnya dipahalai oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, terbakar-bakarnya ketika belajar itu dipahalai. Terlebih Bapak Ibu ingkang minulya, orang yang selalu membaca Al-Quran itu biasanya hidupnya lebih berkah, lebih mudah, ya, lebih tenang. Ada penelitian di luar negeri itu orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang jarang dan sama sekali tidak membaca Al-Quran, psikologinya, mentalnya itu diteliti. Ternyata lebih bagus yang sering membaca Al-Quran, lebih tenang, gak gampang marah. Sedangkan orang yang sama sekali tidak pernah baca Al-Quran ya gampang marah. Jadi artinya Al-Quran itu berpengaruh terhadap psikologi kita. Sama kecerdasan anak ya lebih. Kalau pernah jadi juri di salah satu SMA di Yogyakarta itu, ternyata dari lomba-lomba yang diikuti, ya, juara khutbah, pidato, itu menang sekolahnya. Juara roheka ya menang sekolahnya. Juara cerdas cermat menang sekolahnya. Juara apa istilahnya? Matematika, geografi, fisika, bahasa Inggris, tryout apa itu? Sekolah apa? Lomba-lomba pengetahuan itu menang sekolahnya. Sekolah-sekolah yang lain di Jogja itu kalah di bawahnya. Ternyata saya lihat sekolah ini adalah sekolah yang menekankan anak didiknya itu bukan hanya pintar baca Al-Quran, tapi menghafalkan Al-Quran. Bahkan ada satu lomba namanya Hifdzul Quran, ada lomba hafal Quran. Yang dilombakan hanya 10 juz. Dia juara satu boleh. Ketika yang lain mungkin hafal 10 juz, 8 juz, 7 juz. Yang juara satu dari sekolah ini ditanya oleh juri, nah kamu kok lancar, fasih, tajwidnya bagus, kalau boleh nanya hafal berapa? Nah, jadi yang dilombakan 10 juz, dia mengatakan saya hafal semua Bu. Jadi yang juara satu dari sekolah tadi itu hafal 30 juz. Juara umumnya dari sekolah itu apa ya? Juara tadi. Nah itu sehingga orang yang sibuk ya, dalam membaca mendalami Al-Quran itu lebih baik dalam segi psikologinya, mentalnya, pengetahuannya, kecerdasan. Kalau dalam hadis disebutkan man syaghalahul Quran aqaitu afdalu minas sajdah. Dalam waktu hadis Allah berfirman seperti itu. Orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, maka kami Allah akan memberikan lebih baik, lebih banyak daripada orang yang meminta kepada Allah. Bapak Ibu, mumpung ya masih bulan Sya'ban, maka sisa-sisa bulan Sya'ban ini mau bertemu dengan bulan Ramadan, kita belajar membaca Al-Quran. Yang sudah lancar belajar memahami makna Al-Quran, sehingga kita pada bulan Ramadan siap untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang minulya sambil menunggu minumannya, terakhir Bapak Ibu, kita siapkan diri kita untuk sholat berjamaah, sholat dengan khusyuk. Karena bulan Ramadan 5 waktu kan kita berusaha untuk berjamaah. Nah, maka kita belajar dari hari ini
derajat juga sholat di masjid musola berjamaah. Karena dalam hadis sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi syab'in wa ishrina derajat. Orang yang berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Dan sendirian itu 1 derajat yang berbeda. Kalau berjamaah 27. Nah, kalau sendirian itu belum tentu diterima. Banyak kekurangannya, mungkin gak khusyuk ya, mungkin kurang sempurna. Tapi kalau berjamaah Bapak Ibu itu sudah diterima oleh Allah. Ibaratnya begini, kalau Bapak Ibu beli jeruk di pasar, satu itu kan mesti dipilih. Ini jeruknya manis apa kecut, busuk apa baik, kan gitu. Karena hanya satu yang dipilih, mencari jeruk yang terbaik dari ribuan jeruk. Tetapi kalau ibu belinya bukan hanya satu jeruk, 1 kintal, 1 ton, berkilo-kilo, itu kan gak pilih satu-satu yang masuk gitu. Sama dengan sholat berjamaah, kalau sendirian ini khusyuk apa enggak, bener apa enggak bacaannya. Tapi kalau berjamaah, asalkan imamnya khusyuk, imamnya baik bacaannya, softnya lurus, rapat, udah sempurna, udah masuk. Nah, ini termasuk fadilah keutamaan orang yang berjamaah. Dan 1 derajatnya itu bukan, itu hitungannya bukan uang, lebih tinggi dari juta. Lalu kita sholat berjamaah 27 derajat. Nah, maka Bapak Ibu, bagaimana kita pada detik-detik ini menjelang bulan Ramadan belajar untuk selalu berjamaah dimanapun berada. Di Masjid Mu'anaah ternyata sudah lewat zuhurnya, terlambat sholat berjamaahnya. Nelpon ibu-ibu atau bapak-bapak ada di mana? Ini bapak masih di perjalanan, sebentar lagi pulang. Sampun sholat tereng pak zuhurnya. Belum, tak tunggu kali ibu pak sholat berjamaah. Kan gitu. Biar berjamaah. Ini hampir selesai. Ibu-ibu sampun nasinya. Sampun pun berarti sampai sekian. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana